Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat rukun iman yang keenam itu apa? Betul, baiklah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada materi pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan kehendaknya. Secara bahasa, qadar artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang Ibu akan bacakan dalil nakli yang menjelaskan tentang firman Allah yang menjelaskan tentang qada dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Berikutnya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Dan yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qada diibaratkan rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kita bisa mengetahui bahwasanya takdir itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apakah yang disebut dengan takdir mubram? Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh.
Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Berikut akan dipaparkan contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. 1. Contoh takdir mubram. 1. Datangnya hari kiamat. 2. Jenis kelamin bayi yang baru lahir. 3. Adanya kematian pada setiap makhluk. 4. Jodoh. 5. Usia seseorang. 6. Adanya pergantian siang dan malam. 7. Perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. 8. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Yang kedua, contoh takdir mu'allaq. 1. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dan 4. Jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Berikut dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Hijr ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Berikutnya yang ketiga, Quran surat Al-Ankabut ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dalil nakli tentang qada dan qadar yang pertama pada surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dan nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Yang kedua, maksud dalil nakli
Surat Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului, apalagi mengundurkannya. Yang ketiga, maksud dari nakli surat Al-Ankabut ayat 62. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. 2. Sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan tersebut dinamakan tarji' atau istirja'. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, fungsi beriman kepada qada dan qadar adalah tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Demikianlah pembahasan materi beriman qada dan qadar. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.